Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya semester 2, berada di kelas 2G dengan NIM 151422170. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampuh Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Materi ini cocok atau sesuai dengan murid kelas 4 SD. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Misalnya, seperti manusia yang membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan. Tumbuhan dan hewan juga perlu pemeliharaan dari manusia. Hubungan antar makhluk hidup tersebut yang akan kita pelajari pada materi ini. Hubungan antar makhluk hidup. Terdapat beberapa hubungan antar makhluk hidup, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, simbiosis antar seekor kerbau dengan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh lainnya adalah hubungan antara kupu-kupu atau lebah dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu dan lebah membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya. Bunga membutuhkan kupu-kupu atau lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, bunga rafflesia dengan inangnya, dan kutu dengan hewan tempat ia tinggal. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Bunga rafflesia mengisap makanan yang dibuat tumbuhan inangnya. Akibatnya, bunga rafflesia dapat tumbuh subur, sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Yang ketiga yaitu komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lain. Pernahkah kamu mendengar nama ikan hiu dan ikan remora? Simbiosis komensalisme terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang berenang di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu, ada dan tidaknya ikan remora tidak berpengaruh terhadapnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contoh alur dari rantai makanan yaitu padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang.
Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati, bangkainya membusuk dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton, yaitu sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Sedangkan konsumen duanya adalah ikan-ikan kecil, konsumen tiganya adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empatnya adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar bila seluruh komponen tersebut ada. Bila salah satu komponen tidak ada, maka terjadi ketimbangan dan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan begitulah seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuh tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kelompok makhluk hidup yang berbeda dan hidup pada suatu tempat akan membentuk komunitas. Misalnya, di dalam komunitas sawah terdapat kelompok makhluk hidup seperti padi, rumput, tikus, belalang, siput, elang, dan ular. Makhluk hidup akan menjalin hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup di dalam komunitas. Selain itu, makhluk hidup juga akan menjalin hubungan dengan lingkungannya. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Makhluk hidup sangat bergantung kepada lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk ekosistem. Jadi, apabila kita menyebut ekosistem sungai, maka berarti di dalamnya terdapat ikan, tumbuhan, air, plankton, cahaya matahari, dan udara. Rantai makanan tidak akan terputus selama semua mata rantai tersedia. Misalnya, rantai makanan di hutan akan terus terbentuk jika ada rumput, rusa, dan harimau. Jika tidak ada rumput, maka rusa akan kelaparan dan kemudian mati. Jika rusa banyak yang mati, maka harimau menjadi kelaparan. Hal ini membahayakan keselamatan hewan, ternak, dan manusia yang tinggal di tepi hutan. Jika harimau banyak yang mati, maka jumlah rusa tidak terkendali. Hal ini bisa menyebabkan kelaparan karena rumput yang tersedia tidak mencukupi. Jadi, setiap perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggalnya. Nah, itulah materi singkat mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.